Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuan Angel Nur Islami, NIM 1913046. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Kualitas Tidur pada Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di masa pandemi COVID-19. Jadi, proposal penelitian ini memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Alvin Mustikawan. Jadi, latar belakang yang pertama adalah manusia di sini memiliki kebutuhan tertentu, baik kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan utama yang paling penting bagi tubuh manusia, sehingga manusia harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lain. Sedangkan menurut pendapat Maslow, ada 5 kebutuhan dasar yang sangat penting, diantaranya ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan rasa mempunyai serta kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan tidur sendiri merupakan kebutuhan yang paling dasar yang perlu dipenuhi. Jika kebutuhan tidur ini tidak terpenuhi, maka kita tidak memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Kemudian, bagi Venus, tidur itu adalah periode istirahat yang berlangsung secara berkala lewat sebagian sesi mulai dari terdapatnya penyusutan pemahaman dengan tidak adanya kegiatan. Sedangkan manusia sendiri memiliki pola tidur yang berubah-ubah sering bertambahnya usia. Jadi semakin bertambahnya usia, maka tubuh mulai banyak melakukan beragam aktivitas. Jadi inilah sebabnya jam biologis akan berubah-ubah menyesuaikan dengan aktivitas dan ritme kebutuhan tubuh. Selanjutnya adalah perubahan-perubahan ini penting untuk dicermati untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, diantaranya adalah gaya hidup. Contohnya, seseorang menggunakan waktu tidurnya untuk bermain media sosial sehingga pola tidur berubah yang mengakibatkan kualitas tidur seorang menjadi tidak baik. Berdasarkan hasil riset Hootsuite dan We Are Social yang diunggah founder John M.P. Ismail Fahmi, dari total keseluruhan masyarakat Indonesia sebanyak 274,9 juta orang, persentase pengguna internet Indonesia jangkauan adalah 73,7%. Sementara untuk jumlah pengguna internet dari perangkat smartphone sendiri di Indonesia, riset mencatat ada 345,3 juta orang yang menggunakan perangkat tersebut. Angka ini mencakup persentase hingga 125,6% dari total keseluruhan populasi. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 jiwa, maka artinya ada 64%, setengah penduduk Republik Indonesia ini telah merasakan akses ke dunia maya. Sedangkan media sosial yang paling banyak diakses pengguna Indonesia adalah yang paling teratas adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB, Messenger, dan lain sebagainya. Kemudian, penelitian ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Bagus Dwi Laksono yang berjudul Hubungan Pengguna Smartphone dengan Kualitas Tidur pada Remaja di SMA Negeri 2 Kota Bangun. Selanjutnya adalah melihat kondisi pandemi saat ini yang menyerang di negara kita, di negara Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana kaitannya antara kualitas tidur dengan penggunaan media sosial. Sedangkan rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di masa pandemi COVID-19. Sedangkan tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui hubungan intensitas pengguna media sosial dengan kualitas tidur pada mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di masa pandemi COVID-19. Dan untuk manfaatnya sendiri adalah bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan
merupakan penelitian, serta dapat dijadikan bahan dasar untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan bagi responden sendiri adalah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang intensitas penggunaan media sosial dan kualitas tidur, sehingga dapat mempertimbangkan dampak negatifnya, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat mengenai intensitas penggunaan media sosial dan kualitas tidur yang dialami oleh siswa agar orang tua lebih aktif mengontrol aktivitas anaknya. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini mencakup ada pengertian media sosial, ciri-ciri media sosial, kemudian macam-macam media sosial, dan tentunya juga dijelaskan kajian pustaka mengenai tidur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah media sosial. Jadi pengertian media sosial sendiri menurut Phil Coulter and Calvin Keller, media sosial adalah fasilitas yang disediakan untuk para konsumen guna berbagi informasi melalui teks, video, gambar, dan audio antara satu orang dengan orang lain, satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau bahkan satu orang dengan perusahaan. Kemudian ciri-ciri media sosial sendiri adalah yang pertama, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Kemudian yang kedua adalah pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya. Dan yang terakhir adalah penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Selanjutnya adalah macam-macam media sosial. Di sini ada 6 jenis media sosial. Yang pertama adalah proyek kolaborasi, blog dan microblog, konten, situs jejaring sosial, kemudian virtual game world, virtual social world, dan masih banyak lagi. Sedangkan definisi tidur sendiri adalah proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama dari keterjagaan. Jadi tidur ini dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat menjaga status kesehatan pada tingkat yang optimal. Kemudian selama tidur dalam tubuh ini seseorang terjadi perubahan fisiologis. Perubahan tersebut diantaranya ada penurunan tekanan darah, kemudian dilatasi pembuluh darah perifer, kemudian kadang-kadang terjadi peningkatan traktus gastrointestinal, kemudian relaksasi otot-otot rangka, dan yang terakhir adalah basal metabolisme rate menurun 10-30%. Kemudian metode penelitiannya sendiri adalah jenis penelitian ini adalah observational analitik. Jadi di mana penelitian ini dilakukan tanpa adanya intervensi apapun kepada subjek penelitian. Jadi rancangan penelitian ini menggunakan cross-sectional atau potong lintang yang memiliki arti bahwa semua variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen, diobservasi pada waktu yang sama. Jadi penelitian ini bertujuan membuktikan adanya hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial di masa pandemi COVID-19. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.